Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Oke, yang pertama saya akan jelaskan kuartil atau dilambangkan dengan Q. Q, kuartil, QI. Oke, kuartil ada 3 ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 disebut juga dengan kuartil bawah ya. Q3 disebut juga dengan kuartil atas. Nah, kalau Q2 itu sama dengan median. Q2 itu sama dengan median dia ya. Oke. Nah, di sini saya punya tabel distribusi frekuensi dengan total frekuensinya adalah 60 yang terdiri dari 7 kelas. Pertama, kita akan mencari Q1 ya. Q1. Oke, dan untuk sebelum menghitung kuartil, tentukan dulu si kuartil ini jatuh di data ke berapa sih? Nah, lihat ya, Q1 berarti adalah data ke I/4N. Kalau kemarin median itu kan I/2N. Nah, kalau kuartil adalah I/4N. N adalah total frekuensi yaitu 60. Oke, yang ditanya adalah Q1 berarti I-nya 1, sehingga dia jatuh di data ke 1/4N gitu ya. Berarti berapa data ke 1/4 kali 60 yaitu 15. Dia jatuh di data ke 15. Sekali lagi jawabannya bukan 15 ya Q1, tapi jatuh di data ke-15. Kita hitung dulu sekarang. Data ke-15 ada di mana sih, di kelas yang mana? Oke, 4. Belum nyampe 15. 4 tambah 13, 17. Berarti sudah melebihi 15. Artinya Q1 ada di sini nih. Nah, ini ada Q1 di sini. Oke, sekarang kita mulai berhitung. QI rumusnya adalah TB ditambah I/4N dikurang FK per frekuensi kuartil I dikali panjang kelas. Oke, QI berarti jatuh di sini nih. Q1 TB-nya berapa nih? 28 ya. 28 dikurang 0,5 berarti TB-nya 28 dikurang 0,5 yaitu 27,5 ditambah I-nya adalah 1 karena pertanyaannya adalah Q1 berarti 1/4 kali N-nya adalah total frekuensi yaitu 60 dikurang frekuensi kumulatifnya. FK adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti berapa sebelum kelas kuartil? Hanya 4 ya. 4 per frekuensi kuartilnya berapa? Frekuensi kuartilnya 13. Oke. P adalah panjang kelas kan 28 sampai 37. Dihitung 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Berarti ada 10 gitu. Berarti ini 27,5 ditambah 15 dikurang 4 per 13 dikali 10 berarti 27,5 ditambah ini 11 ya. 15 kali 4 ini kan 11 kali 10 110 dibagi 13 27,5 ditambah 8,461 sehingga didapat hasilnya adalah 35,961. Oke, selanjutnya adalah Q3. Yang B adalah Q3 atau kuartil atas ya. Berarti I-nya berapa? Kalau Q3 berarti I-nya adalah 3 sehingga Q3 jatuh di data ke I/4N yang artinya data ke 3/4 kali N nya berapa tadi total frekuensinya? 60 ya, 60.
60 berarti berapa? 45. Jatuh ke data ke-45. Hitung deh sekarang data ke-45. Berarti 4 tambah 3 17. 17 tambah 9 26. 26 tambah 14 40, belum nyampe. 17 5 7 sudah melebihi 45 deh. Berarti di sini ya Q3-nya. Oke, data ke-45 udah mulai berhitung. Apa rumusnya tadi? QI adalah TB ditambah I per 4N dikurang FK per F kuartil dikali panjang kelas. Rumusnya sama, hanya beda di I-nya aja. Gampang ya. Berarti Q3 adalah TB-nya berapa? Karena di sini 58 sampai 67 ya, maka TB-nya adalah 58 dikurang 0,5 ya. Di sini datanya Q3 dari 58 ya. Berarti 57,5 ditambah I-nya adalah 3/4, N-nya 60. Per frekuensi kumulatif frekuensi total sebelum kelas Q3. Berapa ini? 4 tambah 13 17, 17 tambah 9 16, 16 tambah 14 30. Ya, gitu ya. Nih saya tandain ya. Per frekuensi kuartil ketiganya berapa? 17. Panjang kelasnya tadi sama ya, 10 ya. Sehingga didapat 57,5 ditambah 45 dikurang 30 per 17 kali 10. Oke, maka hasilnya adalah 32 13 1 16 66,323. Selesai deh. Oke, sekarang ukuran letak data yang kedua adalah desil. Oke, desil atau dilambangkan dengan DI. I menyatakan desil ke satu, kedua, dan seterusnya. Desil, kalau tadi kan kuartil ada 3 ya, Q1, Q2, dan ketiga. Nah, kalau desil ini dia ada sampai 10, D1 sampai dengan D10 ya. Kalau desil D1 sampai dengan D10. Artinya I ini bergerak ya, I ini nih nanti bergerak dari 1 sampai 10 tergantung apa yang ditanya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah D5 berarti I-nya 5. Rumusnya sama. Lihat nih. Oke, lihat rumusnya desil hampir sama kayak kuartil, TB ditambah. Nah, cuma bedanya di sini nih dia ya. Kalau kuartil tadi I per 4 N, kalau desil I per 10 N ya. Selebihnya sama, FK per frekuensi desil kali panjang kelas ya. Bedanya cuma di sini nih. I per 10 N dikurang FK. FK-nya tadi sama, frekuensi total sebelum kelas desil. FDI frekuensi desil tersebut. P-nya adalah panjang kelas. Oke, sekarang kita mulai berhitung. Misalnya pertanyaannya adalah D5 deh ya. D5. Berarti I-nya adalah 5. Tentukan dulu D5 jatuh di data ke berapa sih? Berarti data ke I per 10 N atau data ke 5 per 10 kali N-nya berapa? 60. Berapa tuh? Ini bisa dicoret ya. Berarti 30. Berarti D5 dia jatuh di data ke 30. Di mana data ke 30? Yuk kita cari. Sini 9. Oke, 9 tambah 7 16. 16 tambah 12 28. Belum nyampe ya, belum nyampe 30. 28 tambah 15. Wah, sudah melebihi 30 ya. Artinya D5-nya ada di sini. Di kelas 45 sampai 54. Oke? Udah, sekarang kita berhitung deh. Oke,
Maka DI adalah TB ditambah I per 10 N min FK per FDI kali P. Kebetulan yang ditanya adalah D5 sama dengan TB-nya berapa nih? Karena jatuh di kelas 45 sampai 54, berarti TB-nya adalah 45 dikurang 0,5, 44,5 ditambah I-nya berapa tadi? I-nya 5 per 10 kali total frekuensinya 60 dikurang frekuensi FK-nya adalah frekuensi total sebelum kelas desil. Berapa tuh? Oke, FK-nya adalah 9 tambah 7, 16, 16 tambah 12, 28. Oke, per frekuensi desilnya adalah 15. Panjang kelasnya, berarti panjang kelasnya kan dari 45 sampai 54. Dihitung deh, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 10. Nih 45,833. Oke, selanjutnya misalnya saya mau mencari D8. D8 berarti I-nya adalah 8 ya, I-nya 8. Berarti dia jatuh di data ke I per 10 N. Berarti jatuh di data ke 8 per 10 kali 60. Berapa tuh? 48. Jatuh di data ke 48. 48 jatuh di data yang di kelas mana ya? Nah, kita hitung lagi. Tadi kan 9 tambah 7 16. 16 tambah 12 28. 28 tambah 15 berapa? 28 tambah 15 43 ya. Di sini. Oke, kita mulai. Maka DI adalah TB ditambah I per 10 N dikurang FK frekuensi total frekuensi desimal kali panjang kelas D8. Berarti TB-nya adalah 55 dikurang 0,5 ya. Kan D8 jatuh di sini ya, kelas ini 55 ya. Berarti 54,5 ditambah 8 per 10 I-nya 8 dikali N-nya 60 per frekuensi total sebelum kelas D8. Berarti berapa nih? 9 tambah 7 16, 16 tambah 12 28, 12 tambah 28 tambah 15 43. Frekuensi FK-nya 43 per frekuensi D8-nya adalah 14 dikali panjang kelasnya 10.